saya Budi Lianto, tempat tugas saya SD Negeri 11 Penyeberangan Muralat. Saya berasal dari Kabupaten Sekadau dan pada kesempatan ini saya akan mengambil video pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG Pendidikan Agama Katolik pada tahun 2024. Adapun materi yang akan saya bawa adalah menghormati umat beragama dan kepercayaan lain, materi kelas 6 semester ganjil. Selamat bertemu kembali ya. Kira-kira bagaimana perasaan hari ini? Senang. Dan gimana? Sedih. Baik, Bapak harap semuanya senang ya. Biar kita belajar pada hari ini bisa dilakukan dengan baik ya. Selanjutnya untuk mengawali pelajaran kita pada hari ini, kita buka dengan doa minta pribadi untuk doa kita pada hari ini. Silakan. Untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita ada penanganan Bapa yang Maha Baik, kita mulia dan agung seluruh muka bumi, Engkaulah yang menciptakan bumi dan segala makhluk yang berada di kawannya. Engkau juga yang menciptakan manusia ini budaya ras, suku dan bangsa dan segala perbedaannya dan keunikannya. Dengan semua perbedaan dan keunikan itu, Engkau mengajarkan kami agar hidup rukun, saling menghormati dan saling membantu, dan kekuatan dan talenta masing-masing. Kami mohon berilah kami semangat untuk setia menghormati perbedaan dan gigih melakukan kinerja sama yang saling membantu. Namamu kami puji dan muliakan sekarang dan selamanya. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang hormati umat beragama dan kepercayaan lainnya. Jadi tema pelajaran kita pada hari ini adalah menghormati umat beragama dan kepercayaan lainnya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menghormati keberadaan agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia, sehingga memiliki sikap hidup atau sikap hormat, toleran dan bersama dengan pemeluk agama dan kepercayaan lain. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, adapun kriteria pencapaian tujuan pembelajaran adalah yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan keberadaan agama dan kepercayaan lain yang ada di Indonesia. Jadi kita diharapkan bisa menyebutkan apa-apa saja agama dan kepercayaan Indonesia. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menghargai berbagai agama dan kepercayaan lain yang ada di Indonesia. Untuk penghargaan ya terhadap sesama agama maupun yang agama. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan pentingnya sikap hormat, toleransi dan bersama dengan agama dan kepercayaan lain. Dan yang terakhir, peserta didik mampu memberikan contoh implementasi sikap hormat, toleransi dan bekerjasama dengan pemeluk agama dan kepercayaan lain dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada 4 ini yang akan kita capai pada pagi hari. Baik, sebelum lanjut, Bapak akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk kalian sebagai asesmen diagnostik untuk melihat kemampuan awal kalian. Yang pertama, apakah kamu memiliki agama? Ya. Agama. Kemudian yang kedua, sebutkan apa agamamu? Kemudian yang ketiga, tahukah kamu ada berapa agama di Indonesia? Apa saja? Katolik, Hindu, berarti ada 6 ya. Kemudian sebutkan agama sudah kita sebutkan. Baik, sebelum lanjut, Bapak akan mengajarkan untuk menonton sebuah cuplikan video terkait tentang toleransi beragama ya. Kita saksikan bersama-sama. Tapi sebelumnya tadi kita sudah menyebutkan tentang agama di Indonesia. Ya, kita videonya. Yes,
Video ini akan ditoleransi beragama ya. Kursi. Desa Oyo ini ada dua agama yang mayoritas Islam dan kota Islam juga ya. Sudah kali juga. Jadi kalau dibilang seperti itu ada Kristen, ada nakal, kita juga ada Muslim, juga Itu adalah cuplikan video terkait dari desa Oyo ya, desa Oyo di mana ada dua agama yang besar di situ, mayoritas Katolik dan Islam. Tapi desa ini
Kenapa bisa berdampingan? Karena mereka saling toleransi. Baik. Berikutnya Bapak akan mengajak kalian untuk diskusi kelompoknya. Bapak akan membagi kalian di dalam dua kelompok besar dan kita sudah menyaksikan video. Itu adalah dasar untuk kita diskusi. Kemudian nanti kelompok satu itu menjawab mengapa penting bagi kita untuk memahami perbedaan agama dan kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, apa faktor penyebab terjadinya konflik agama. Dan untuk kelompok yang kedua, menjawab pertanyaan bagaimana cara menanamkan sikap toleransi antar agama. Ini kelompok satu, ini kelompok dua. Sekarang kita ingin bertanya dulu, kira-kira ingin merancang proyek apa? Kita kembali poster ya, baik kalau soal ini kita ingin buat poster. Jadi sekarang Bapak beri kesempatan kalian untuk kerja dalam kelompok. Silakan kalian bagikan tugasnya masing-masing, kemudian siapkan alat dan selamat belajar. Ya, ngapain sih ngomong kayak gini? Orang kan kita punya ide. Kedua, agar pertama. Baik, sudah selesai ya? Sudah selesai. Sekarang kita akan mencoba mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian, yaitu membuat poster. Silakan kelompok satu, silakan maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Boleh maju semua. Boleh maju. Silakan dibaca hasil bantuan. Yang lain dengarkan ya hasil jawabannya. Siapa yang baca? Silakan Bapak baca. Mengapa penting bagi kita untuk menghormati perbedaan dan kepercayaan? Satu, agar tidak terjadi perang antar agama. Dua, agar bisa hidup damai. Tiga, aman. Apa faktor penyebab terjadinya konflik agama? Satu, fanatisme berlebihan. Tiga, tiga, toleran. Sudah? Selesai? Baik, kalau selesai tepuk tangan ya. Kelompok satu silakan dulu. Selanjutnya silakan kelompok dua presentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik, tadi kita sudah menjawab tiga pertanyaan di dalam diskusi kelompoknya. Berikutnya Bapak akan mengajak kalian untuk membaca kitab C yang ada di terjemahan oleh Lukas bab 7 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Di sini Bapak baca saja ya. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang punya seorang hamba yang sangat dihargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, dia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya dia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak kita tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika dia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah
sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku prajurit itu, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan saling berpaling kepada orang banyak dan mengikuti dia. Ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpa, sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang Yesus itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Baik, kita sudah membaca ayat tersuci dari Lukas 47 ayat 1-10. Sekarang kita akan mencoba mendalami isi pesan kitab suci tersebut. Pertanyaan pertama, siapakah perwira Kapernaum dan apa agamanya? Siapa yang dijawab? Agamanya Yahudi. Kemudian siapa perwira Kapernaum tadi? Seorang perwira, ya. Kemudian yang kedua, apa yang dibuat perwira Kapernaum terhadap umat Yahudi? Siapa? Siapa? Berarti membantu pembangunan rumah ini ibadat namanya Yahudi. Baik. Kemudian pertanyaan ketiga, apa yang diminta perwira Kapernaum pada Yesus? Kemudian pertanyaan keempat, bagaimana tanggapan Yesus terhadap permintaan perwira itu? Mengapa? Bukannya siapa? Ya, silakan. Berarti tanggapan Yesus heran, perwira itu heran ya. Dan mengapa? Karena iman tadi. Jadi terakhir, apa yang bisa diteladani dari kisah dalam Injil Lukas tersebut dalam hubungannya dengan umat beragama dan yang lain? Berbeda tidak menjadi penghalang untuk saling tolong menolong yang lainnya. Oke, walaupun berbeda agama tidak menjadi penghalang untuk saling tolong menolong, seperti yang kalian sudah kerjakan di dalam diskusi kelompok tadi. Baik, untuk hubungannya kedua, dari kita suci tadi kita mendapat pelajaran bagaimana bekerja sama sama seperti yang kita saksikan tadi. Perwira Kapernaum yang berbangsa dan beragama Romawi membantu membangun tempat ibadat umat Yahudi. Yang dikatakan tadi yang sudah terbawa. Para tua Yahudi membantu perwira Kapernaum menyampaikan perintah kepada Yesus dalam menyembuhkan hambanya yang sakit keras. Yesus mengabulkan perintah tertentu melalui para tua Yahudi. Dalam cerita tadi kita dapat menemukan ada hubungan dalam hidup sehari-hari yang rukun, saling menyapa, saling membantu. Nah, ini adalah bentuk toleransi hidup beragama ya. Selanjutnya ini ada tugas sekalian untuk dikerjakan di rumah. Ada 5 pertanyaan. Silakan kalian catat dan kalian kerjakan di rumah ya. Baik, selanjutnya yang menjadi rangkuman pelajaran kita pada hari ini adalah dunia kita memiliki kegiatan hidup yang beraneka ragam, baik itu agama, suku maupun ras. Agama tadi kita sudah tahu ada 6 kan, Katolik, Islam, Hindu, Buddha dan Konghucu. Ini berbeda-beda. Nah, salah satunya adalah bermacam-macam agama tadi. Aneka agama dapat menimbulkan perpecahan, tetapi juga menjadi dasar membangun kerjasama. Banyak agama juga tentang konflik, tetapi bisa juga untuk menjadi dasar dapat bekerja sama satu dengan yang lainnya. Dan gereja sendiri belajar kita untuk membangun dialog dalam hidup bersama yang rukun dan bekerja sama dan mengatasi berbagai macam persoalan demi kehidupan bersama yang lebih
Baik. Nah, gereja sendiri mengajak kita untuk dapat toleransi kepada agama lain dan dapat bekerja sama dengan mereka. Seperti yang di video kita saksikan tadi, di mana agama Islam dan agama Katolik kerja bakti, tetapi mereka bisa saling menolong dan sikap tolerannya baik di situ. Jadi itu adalah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebagai refleksi, Bapak yang bertanya pada kalian, kira-kira apa menjadi pelajaran hari ini? Masih kan? Apa tadi? Menghormati agama lain dan yang lain. Ya. Apakah materi yang disampaikan mudah dipahami? Kemudian yang ketiga, apakah pembelajaran menggunakan media audiovisual menarik bagi kalian? Sama di mana? Ketika menonton video, masa itu menarik. Baik, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, untuk mendoakan itu ya, orang apa lagi? Syukur kami haturkan kepada Bapa atas kesadaran melalui kami bahwa Islam ini mau ciptakan gerakan dan jaga. Semoga gerakan ini menjadi kebiasaan hidup yang rukun dan damai demi mulia namanya. Hanya masa. Selamat siang dan selamat bertemu kembali.